Iya, kadang-kadang kita nggak sangka ya terjadi sesuatu yang tidak diduga. Puji Tuhan, tapi Tuhan tolong semuanya baik. Hari ini saya rindu berbicara tentang karakter, saudara ya. Tentang karakter. Kita tahu bahwa karakter adalah ya berdefinisi kualitas mental dan moral yang menjadi ciri khas setiap individu ya. Kualitas mental dan moral yang menjadi ciri khas setiap individu. Jadi setiap orang berbeda-beda karakternya. Ya kita tahu lah ya, setiap orang berbeda-beda ya. Dan faktor pembentukan karakter adalah faktor genetik, saudara ya. Jadi genetik ternyata bisa mempengaruhi karakter seseorang. Ya, jadi ketika bayi itu dikandung, misalnya orang tuanya adalah pemabok, saudara ya, pemabok. Kemudian anak ini, ya kecil tentu nggak jadi pemabok, saudara. Tapi ketika dewasa, ya dia punya tendensi untuk jadi pemabok, ya. Jadi ketika ditawari temannya, kemudian bisa kepingin dan bisa menikmati. Ya, tidak semua orang bisa menikmati minuman keras, tapi karena faktor genetik dia menjadi seorang peminum. Banyak kali kan kalau orang hamil mengandung mau yang senang-senang gitu ya, dengerin lagu yang rohani gitu ya, supaya bayinya menjadi baik gitu kondisinya ya. Dan memang itu nggak ada salahnya, saudara. Memang betul karena dia akan membentuk genetik dari si janin, si bayi itu ya. Kemudian faktor yang berikutnya adalah lingkungan keluarga. Ini sudah pasti, saudara. Kalau keluarganya baik, maka karakter orang itu bisa menjadi baik. Tapi kalau keluarganya berantakan, maka karakternya juga bisa rusak ya si anak. Kemudian lingkungan sosial ya, di mana kita tinggal ya, kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa budi baik akan bisa ditransferkan, kemudian yang buruk pun bisa ditransferkan ya. Jadi lingkungan sosial itu penting. Saya teringat ketika masa saya bertumbuh, saya tinggal di sebuah kota yang sangat kecil ya, jalan rayanya cuma 4, utara, barat, selatan, timur, barat. Di kota kecil itu pemudanya banyak yang menjadi pemabuk dan juga penjudi, saudara. Sehingga ibu saya melarang anak-anaknya untuk keluar dari rumah sepulang dari sekolah. Jadi kalau pulang sekolah mesti pulang ke rumah. Ya sepertinya kami jadi seperti seperti di penjara, saudara. Ya kurang bergaul jadinya, makanya ya jadi kurang bergaul gitu. Tapi ya ada benarnya karena lingkungan sosial yang tidak baik pasti bisa membentuk karakter kita menjadi tidak baik. Kemudian pengalaman pribadi, saudara. Pengalaman pribadi juga bisa membentuk karakter tidak baik. Saya bukan seorang yang marahnya gebrak-gebrak gitu kan. Ada ya orang yang kalau marah tuh gitu-gitu ya, banting pintu dan lain sebagainya. Tapi satu ketika saya tinggal di satu tempat dengan satu saudara yang karakternya begitu, saudara. Kalau marah banting pintu, gebrak-gebrak, nepa, saudara. Akhirnya saya ke bawah, kalau marah gebrak-gebrak juga. Untung saya sudah bertobat, berhenti ya. Lingkungan sosial bisa, pengalaman pribadi bisa. Dan juga pendidikan, seorang yang punya pendidikan yang tinggi dan rendah itu, memiliki karakter yang berbeda, ya, memiliki pandangan atau sifat yang berbeda, ya. Itu secara ilmu kejiwaan, secara ilmu psikolog, ya. Oke. Ada satu quote, saudara. Oke, ada satu quote dari Michael Josephson. Michael Josephson itu adalah
seorang pendiri Institute of Ethics ya, ethics itu ya, di LA ya, dan institutnya itu tidak mengambil profit, non-profit ya. Dia punya quote begini saudara, good character is the single most important attribute of a successful and worthy life ya. Karakter yang baik adalah, jadi apa nih kalau Indonesia single most, satu-satunya gitu? Bisa dibilang satu-satunya? Satu-satunya yang paling penting atribut dari sebuah kesuksesan dan hidup yang bernilai. Ya, saya sangat setuju dengan quote ini karena ada banyak kegagalan kita, kegagalan rumah tangga, kegagalan usaha kita, pekerjaan kita, kegagalan pelayanan kita, itu dikarenakan akarnya adalah karakter saudara. Keluarga yang pasangannya atau dua-duanya karakternya kurang baik, agak sulit untuk mencapai keluarga yang bahagia. Ya. Sehingga keributan yang kecil pun bisa menjadi besar dan bisa menjadi fatal. Itu contohnya saudara. Demikian juga di usaha kita atau di pekerjaan kita. Saya percaya saudara juga punya pengalaman dan saya percaya juga pengalaman saudara adalah pengalaman yang dilandasi oleh firman Tuhan. Sehingga saudara bisa mempunyai posisi yang jauh lebih baik daripada orang-orang yang lain ya. Karena ada sebuah karakter yang muncul oleh karena firman Tuhan. Saya punya customer saudara cukup lama, cukup loyal ya. Saya usaha printing, walaupun nggak besar saudara, tapi customer saya itu dari mulai awal sampai saat ini masih nggak pernah pindah saudara ya. Salah satunya ya yang besar adalah Toyota di Campbelltown. Dari awal kami mulai berbisnis printing itu 2002 saudara. Sampai saat ini 2026 jadi 20 berapa tahun? 2025. 23 tahun. Masih enggak ada isu apa-apa saudara ya. Isu ada tapi selalu melalui isu itu justru kami bisa menampilkan sebuah karakter berdasarkan Alkitab ya. Sehingga saya sering berpikir setiap orang yang anak Tuhan, yang punya karakter yang berdasarkan firman Tuhan, tidak mungkin tidak bisa makan saudara. Ya. Tidak mungkin tidak bisa mendapat pekerjaan. Sehingga betapa pentingnya memiliki sebuah karakter yang baik ya. Jadi seperti apa yang dikatakan si Michael Josephson ini. Nah, pada dasarnya semua manusia adalah berdosa. Ini firman Tuhan katakan ya. Di Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, jadi setiap orang yang lahir mulai dari baby itu sudah dikatakan atau dikategorikan berdosa ya. Daud pernah berkata di Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya. Daud tahu persis bahwa di dalam kandungan pun baby itu sudah dikategorikan orang berdosa. Ya tentu kita tahu awalnya dari Adam dan Hawa yang kemudian secara genetik menurun, ada natur dosa pada setiap anak-anak yang lahir keturunan dari Adam dan Hawa ya. Itu sebabnya di Yohanes 8 ayat 7, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kita tahu ceritanya satu kali ada perempuan yang kedapatan berzina dibawa oleh orang-orang Farisi ya, oleh orang-orang yang ahli Taurat.
Dia mencobai Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yesus, perempuan ini kedapatan berzina. Ya, hukum Musa mengatakan dia harus dibunuh, dilempari batu. Ya. Lalu Tuhan Yesus, kita tahu ceritanya, dia menulis di tanah. Ya. Waktu itu ada yang tanya ke saya, dia nulis apa sih ya? Korupsi kira-kira nulis apa ya? Saya bilang saya nggak tahu, karena di Alkitab tidak tertulis dia nulis apa gitu di tanah kan. Tapi saya mencoba menebak saja, mungkin Tuhan Yesus menulis ayat ini, ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ahli Taurat tentu hafal sekali tentang firman Tuhan, sehingga ketika menulis ini dan Tuhan menantang, barang siapa yang tidak berdosa, lempar batu yang pertama. Dan kita tahu akhir ceritanya, mereka semua pergi. Ya, dengan kata lain, memang betul tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa dalam hidup ini. Ya, sampai sekarang pun kita sudah menjadi Kristen, kira-kira masih berdosa enggak saudara? Ada yang mau ngaku? Masih, aku aja deh. Aku ya, masih berdosa. Jadi setiap orang punya natur berdosa. Nah, akibat dosa ya selain juga maut ya. Akibat dosa manusia akhirnya mempunyai karakter yang tidak baik. Ya. Tercatat di Efesus 4 ayat 25-32 ya ada daftar ya. Yang pertama adalah dusta, ya manusia berdusta, mudah berdusta saudara. Ya anak-anak gak usah diajarin dusta, ya gak usah diajarin dusta, dia kan dusta sendiri. Ya, kemudian pemarah, ya mencuri, perkataan kotor, ya hal-hal yang mendukakan Roh Kudus, kepahitan, kemarahan yang tidak pernah diselesaikan akhirnya menjadi kepahitan, dendamkan, kemudian kegeraman, kejahatan, pertikaian, dan fitnah. Mungkin saudara ada yang, gue gak pernah dusta, oke ya. Tapi mungkin ada di antara ini, ada yang menjadi karakter saudara ya. Saya pun gak bebas dari ini saudara, ya gak bebas ya. Oleh karena dosa manusia menjadi rusak. Semula yang diciptakan sesuai dengan gambar Allah tanpa dosa, ya. Oleh karena dosa Adam dan Hawa, gambar manusia menjadi rusak, ya. Dan inilah gambaran manusia. Bersyukurnya saudara dan saya setelah terima Tuhan Yesus, setelah menjadi Kristen sungguh, kita dikatakan ciptaan baru ya, hafalan tadi ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita diperbaharui oleh Tuhan. Pertanyaannya apa yang diperbaharui? Apa sih yang diperbaharui? Sebab setelah terima Tuhan, ternyata tubuh kita sama, ya. Ukuran tubuh kita sama, tidak berbeda. Kemudian karakter kita juga masih on and off, saudara. Ya, kadang benar, kadang enggak. Ya. Tapi di Roma 8:29 yang dikatakan baru itu adalah serupa dengan gambar anaknya. Kata serupa bahasa aslinya sumorphos, memiliki arti bentuk yang sama dalam tubuh, jiwa, dan roh. Jadi saudara dan saya yang terima Tuhan Yesus ditentukan untuk menjadi serupa tubuh, jiwa, dan rohnya dengan Yesus. Ya. Ingat-ingat saudara ya, tubuh, jiwa, dan roh ini ditentukan oleh Tuhan menjadi serupa dengan Yesus, ya, sehingga menjadi ciptaan baru sama dengan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara dan saya dibentuk kembali untuk menjadi seperti Tuhan Yesus.
Saya mau ke sini dulu saudara ya, mau ke sini dulu. Nah, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya, kecuali binatang saudara. Kalau binatang hanya tubuh dan jiwa ya. Jadi kalau yang punya pet nanti di sorga jangan mencari petnya yang mati saudara. Ya, jangan cari-cari panggil-panggil mana nih. Dulu saya punya pet namanya Brownie, atau nama petnya si Roro ya. Nama pet saya Brownie dan sudah nggak ada, sudah mati ya. Jangan nanti di sana Brownie nggak ada saudara. Karena yang kembali kepada Bapa adalah roh. Ya, tubuh dan jiwa tidak kembali ke Bapa, tapi roh. Jadi ketika meninggal seseorang yang kembali adalah rohnya. Ya. Nah, roh yang tadi dikatakan kita kembali ya ke sini ya. Oke. Roh diperbaharui oleh Roh Kudus. Ya, ketika Roh Kudus menginsyafkan seseorang, ya, salah satu peran daripada Roh Kudus adalah menginsafkan dosa. Ketika seseorang diinsyafkan dosanya, tiba-tiba dia bertobat ya. Entah dengar lagu, entah dengar firman Tuhan, entah dengar kesaksian, tahu-tahu dia bisa bertobat. Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus saudara. Ya, bukan pekerjaan kita. Kita hanya menerima apa yang Tuhan sudah kerjakan, yaitu anugerah keselamatan di kayu salib ya. Jadi kita hanya menerima. Nah, salah satu tugas daripada Roh Kudus, peran Roh Kudus dalam pembentukan karakter yang excellent. Salah satu tugas ya adalah dia membuat seseorang untuk menerima Yesus. Ya, jadi saudara dan saya menerima Yesus benar-benar bukan karena seseorang ya, bukan karena pendeta, bukan karena pasangan saudara, bukan. Mereka hanya dipakai, tapi Roh Kuduslah yang berperan untuk kita bisa menerima Yesus sebagai juru selamat ya. Jadi untuk hal yang satu ini kita hampir-hampir tidak melakukan apapun juga kecuali membuka hati ya, kecuali percaya dengan iman bahwa Yesus adalah juru selamat ya. Itu bagian kita, tapi bagian Roh Kudus lebih berperan dalam saudara dan saya menerima keselamatan. Dan pembaharuan roh, ya ketika kita belum kenal Tuhan, roh kita dibilang malah mati, saudara ya. Roh kita mati karena kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan karena dosa. Tetapi karena kematian Yesus, maka saudara dan saya bisa memanggil Aba dan Bapa, dan roh kita dihidupkan. Ya. Nah, untuk punya karakter yang excellent, kita harus mengawali dengan roh yang excellent, saudara. Roh yang seperti roh yang Tuhan hembuskan waktu di pembuatan atau penciptaan Adam. Ya, Adam waktu dibuat patung, dibuat dari tanah liat, kemudian dihembuskan roh Allah. Ya, dihembuskan. Nah, roh itu sempurna, saudara. Tapi oleh karena dosa, roh itu kemudian dikatakan mati. Dan setelah kita terima Yesus, maka roh kita dihidupkan. Sehingga kita memiliki roh yang seperti waktu Allah menghembuskan kepada Adam yang kemudian menjadi hidup. Dan roh itu adalah roh Allah sendiri. Ya. Jadi saudara dan saya memiliki roh kudus, roh Allah di dalam kita. Yang pertama itu saudara, kita harus memiliki roh. Mungkin saudara bisa ngomong, oh orang dunia juga bisa kok. Orang dunia yang tidak kenal Tuhan bisa punya karakter yang excellent. Ya, saya katakan oke, mungkin ada teman kita, bos kita punya karakter yang baik. Ya. Tapi ada perbedaan antara karakter mereka dengan karakter anak Tuhan. Ya, ada perbedaan. Nanti kita mau lihat perbedaannya saudara. Nah, masalahnya setelah roh
kita menjadi excellent, roh kita menjadi sempurna, ya. Roh adalah dasar untuk orang mempunyai karakter yang baik, saudara, yang excellent, ya. Kalau menurut firman Tuhan, kalau menurut dunia bisa saja membaca buku lah, bisa saja seminar atau mengikuti kursus apa sehingga mereka punya karakter yang baik, karakter yang excellent, tapi itu pun kebanyakan mereka mengambil dari Alkitab, ya. Nah, masalahnya adalah setelah kita punya roh yang excellent itu, kita mengalami sulit dalam pengubahan, saudara. Ya, karena seperti yang tadi roh kan sudah dikerjakan oleh Roh Kudus sempurna, ya, sudah excellent, ya, sudah kita nggak perlu ngapa-ngapain. Tapi Tuhan tidak melakukan, waktu kita bertobat, Tuhan tidak mengerjakan tubuh dan jiwa untuk disempurnakan, ya. Jadi tubuh dan jiwa adalah bagian saudara dan saya. Bagian saudara dan saya untuk membuat excellent. Ya. Nah, mengapa kita sulit, saudara, dalam berubah, ya? Orang Kristen ada yang puluhan tahun, saudara, masih sama, ya. Masih belum, ya kalau berubahnya sedikit, nggak banyak-banyak amat, ya. Dan ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan karena rugi, saudara. Kita rugi, ya. Kita sudah diberikan sesuatu yang seharusnya kita bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik, ya. Tapi enggak, ya. Dan juga bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Saya bukan mengatakan saya sudah sempurna, saya pun masih berjuang, saudara, ya. Nah, mengapa sulit berubah? Kalau saya perhatikan ada comfort zone. Orang lebih suka dengan keadaan yang ya sudah gue udah begini. Ya. Apalagi kalau sudah bilang gue udah dari sononya kayak gini. Berarti orang itu tidak mau berubah. Ya. Itu sulit untuk berubah. Ya. Kemudian yang kedua adalah mencoba untuk menggunakan kekuatan sendiri. Pendeta mengatakan bahwa kamu harus berbuat baik, kamu harus mengampuni, kamu harus melayani. Tapi semua itu adalah kita pakai dengan kekuatan sendiri. Jadi seperti kita ada di bawah sebuah instruksi, saudara. Bisa jalan, bisa bekerja. Saya pernah bertanya sama Yoki, ya. Yoki adalah orang yang lulusan Sunday School. Saya bukan lulusan Sunday School, saudara. Ya, jadi Yoki Kristen dari Sunday School. Kemudian saya tanya sama dia, apakah ada beda enggak antara anak-anak yang pernah Sunday School dan yang tidak Sunday School? Oh, Yoki langsung bilang, oh beda dong, beda, lebih mengerti, lebih tahu dari awal. Saya punya saudara pernah nyentil saya, ya, ketika dia sama dengan Yoki lulusan Sunday School, artinya pernah di Sunday School. Dia nyentilnya begini, Yoki, kita kan Sunday School, mereka, maksudnya saya dan keluarga saya yang lain, enggak Sunday School gitu. Jadi saya nyentil Yoki lagi, ada beda enggak sih gitu? Ada beda dong, kita kan tahu lebih dari awal. Oke, sekarang bicara buah. Apakah seseorang yang Sunday School sudah pasti dijamin ada buah yang pasti oke? Yoki bilang belum tentu. Belum tentu. Akhirnya saya tiba pada kesimpulan seperti ini, saudara. Bahwa ketika kita di Sunday School, itu hanya dijejali, saudara. Ya.
Kamu harus berbuat baik, kamu harus begini, kamu harus begitu. Dan semua itu berupa perintah, perintah, dan perintah. Sampai dewasa pun pendeta selalu mengatakan kamu harus begini, harus begitu. Dan itu pun perintah, perintah, dan perintah. Akhirnya kita terpaksa gunakan karena mendapatkan perintah dari pendeta, kita menggunakan kekuatan sendiri. Saya harus tunduk, saya harus taat, saya harus taat, saya harus taat. Gak kuat saudara. Temporary, kalau saudara dengar khotbah tentang, wah ini pelayanan, ya saya perhatikan kalau ada pendeta yang berkhotbah tentang pelayanan, waduh saya pikir ini kalau habis dikhotbahin pelayanan, wah di bagian dapur langsung dikerubutin orang nih. Iya saudara, terus terang. Jadi boleh juga tuh sering gitu. Nanti kalau dikhotbahkan misalnya tentang harus donasi gitu ya. Terus Lani bilang, kok nih hari ini tinggi ininya, keuangannya tinggi. Tapi itu semua adalah hanya perintah, hanya sesuatu yang dari luar ke dalam. Dan itu sangat temporary. Minggu depannya mungkin sudah berubah. Sudah enggak lagi di dapur, sudah enggak lagi seperti yang kemarin saudara. Ya, karena apa? Karena kita menggunakan kekuatan sendiri untuk berubah. Ya. Nah, kita mau melihat bahwa ada peran Roh Kudus dalam pembentukan karakter yang excellent. Yang ini yang paling penting. Kalau menurut saya, inilah yang paling benar dalam perubahan. Bukan karena disuruh saudara. Orang yang disuruh itu kadang-kadang malah nolak ya. Kalau kita punya anak disuruh rapi, disuruh apa malah bisa again saudara. Ya, bisa enggak dengerin ya. Tapi sesuatu yang dari dalam itu ya, itu akan long life. Yaitu sesuatu yang menjadi sebuah kesadaran, menjadi sesuatu komitmen. Ya. Nah, kita mau lihat peran Roh Kudus dalam pembentukan karakter excellent. Ini tadi sudah, yaitu memunculkan hal-hal baik dari dalam kita. Jadi hal-hal yang baik itu bukan perintah pendeta, bukan perintah dari luar ke dalam, tapi muncul dari dalam keluar saudara. Saya harap saudara tahu bedanya ya. Sesuatu yang diperintah dari luar ke dalam dengan yang muncul dari dalam keluar. Kalau contohnya yang gampang adalah kesadaran sendiri. Ketika seseorang punya kesadaran sendiri, gak usah diperintah dan itu akan menjadi sebuah karakter dari orang itu. Tapi kalau diperintah saudara, hari ini bisa besok lupa atau terpaksa dan tidak long life, ya sangat temporary. Galatia 5, 22-23 ini pernah dihafal, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kalau saudara tanya karakter excellent seperti apa? Adalah karakter Kristus yang diterjemahkan di dalam buah-buah roh ini. Jadi kalau ditanya karakter Kristus seperti apa adalah ya 9 buah roh ini. Itu adalah karakter Kristus. Nah, karakter Kristus yang excellent itu dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara. Bukan oleh diri kita. Jadi kita enggak yang mengerjakan, oh saya disuruh pendeta, harus ini, harus itu. Enggak. Itu enggak work, saudara, enggak working. Tetapi Roh Kudus yang di dalam saudara dan saya itu akan memproduksi. Ya, Roh Kudus bukan roh yang diam-diam saja, tetapi roh yang dinamis. Dia memproduksi buah-buah roh. Jadi di dalam kita, Roh Kudus selalu mengeluarkan ini, saudara. Ya, kalau yang punya pengalaman cinta mula-mula, ya, kalau dari sekolah minggu agak kurang sih, kurang jelas gitu ya perbedaannya. Tapi saya kan
enggak sekolah minggu. Jadi tiba-tiba mengenal Tuhan Yesus, wah cinta mula-mulanya luar biasa saudara. Ya, dan tanpa saya sadari hal-hal ini muncul. Tanpa saya sadari ya, saya enggak mikir, saya enggak menyadari, tahu-tahu saya bisa berbuat kasih. Tiba-tiba saya menjadi sukacita, ya, damai sejahtera, sabar dan lain sebagainya. Itulah kerja daripada Roh Kudus. Jadi untuk punya karakter yang excellent, kita nggak perlu repot saudara. Nggak perlu repot dan tidak ada usaha dari diri kita yang harus kita lakukan. Tetapi hanya bekerja sama dengan Roh Kudus untuk memunculkan buah-buah roh ini dalam kehidupan kita. Ya tentu kita harus bekerja sama. Karena Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut saudara. Dia bukan roh yang maksa. Ya, rohnya lemah lembut dan kita masih diberi free will untuk mau menyalurkan buah-buah roh atau tidak. Inilah bedanya saudara dengan orang dunia. Kalau orang dunia ingin punya karakter yang bagus, yang excellent, dia harus berusaha. Dia harus tekan dirinya sendiri, yang misalnya pemarah, dia harus tekan supaya saya nggak boleh pemarah. Misalnya, apalagi nih, tukang fitnah, saya harus tekan supaya saya nggak fitnah, saya jaga. Itu cara orang yang tidak ada Roh Kudus, ya. Tetapi saudara dan saya sangat beruntung punya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, membuahkan hal-hal yang menjadikan karakter saudara dan saya karakter excellent, saudara. Ya, jadi mudah-mudahan jelas. Banyak kali saya lihat saudara dan saya juga keliru untuk punya perubahan atau punya karakter yang menjadi lebih baik lagi, yang seperti Yesus. Kadang kita pakai daging kita, pakai kekuatan kita terpaksa menjalankan karena ada yang menginstruksikan bahwa saya harus begini, harus begitu. Dan itu enggak work saudara. Terus terang saya katakan ada kekeliruan dalam mekanisme untuk mendapatkan karakter yang excellent. Jadi yang benar adalah izinkan Roh Kudus yang memang berbuah-buah dalam diri kita untuk bisa dimunculkan dalam sikap kita. Ya, tentu kita harus tunduk kepada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bilang misalnya, kamu harus mengasihi loh, harus mengasihi. Ya kita tunduk. Tapi kasih itu berasal dari Roh Kudus, bukan kita yang berusaha untuk mengasihi saudara. Dan hanya tunduk saja, tunduk lebih mudah saudara, daripada saudara, aku harus mengasihi musuh nih, aku harus mengasihi musuh, susah saudara. Tapi ketika cuma tunduk, Roh Kudus bilang, kasihilah musuhmu, tunduk saja. Maka akan lebih mudah saudara, dan dia menolong kita, yang tiba-tiba kita bisa mengasihi. Satu kali saya pernah saudara, mungkin saya pernah ceritakan, dulu waktu gereja ini baru berdiri, ada seorang koordinator yang juga seorang konselor. Ya. Nah, karena dia seorang konselor, dia suka bertanya sesuatu seperti layaknya seorang konselor. Ya, tanya. Yang ditanya adalah mengenai Pak Rey Kaunang, saudara. Saya cerita saja. Ya, saya punya keluhan, saya cerita gitu loh. Dan dia bisa kasih advice, kasih solusi yang baik. Tapi sayangnya tahu-tahu nyampe saudara. Disampaikan ke Pak Rey. Apa yang saya ceritakan disampaikan semua. Waduh, saya bilang, saya dipanggil. Dipanggil, ini kamu ada apa gitu. Ini Pak Rey sampai stres nih lihat kamu begini. Saya bingung, saya enggak cerita sama mereka, mereka tahu. Waduh, ternyata ceritain semua saudara. Akhirnya saya timbul kebencian sama orang itu. Saya merasa di step back, apa ya? Apa?
backstep, ditusuk belakang. Ini orang kok udah kayaknya baik banget, stres saya terilis, ya kok diceritain. Saya benci dengan orang itu. Saya marah dengan orang itu. Saya merasa, kenapa dia begitu dengan saya? Padahal kita harus bergereja, harus bekerja sama saudara dengan koordinator itu. Susah saudara, pelayanan rasanya berat sekali ketika saya harus berhadapan dengan orang yang saya benci. Dia mengecewakan saya. Akhirnya saudara, Roh Kudus bekerja. Dia mendorong saya. Dia bilang, kamu gak mungkin. Kamu gak mungkin. Gak mungkin kamu bisa mengampuni. Karena kamu sudah terlalu sakit. Tapi kamu bisa minta. Kamu bisa minta kasih yang dari sorga yang sanggup mengampuni musuh-musuh kita. Malam itu saya berdoa, saudara. Tuhan, tolong saya. Saya tidak mampu untuk mengasihi orang ini. Saya tidak mampu untuk mengampuni orang ini. Tapi mampukan saya. Saudara, hari itu, malam itu saya berdoa. Hari Minggunya saudara, saya nggak bikin-bikin. Saya nggak harus buat-buat. Saya nggak harus pasang topeng ya. Kadang-kadang kita ngomongin topeng. Nggak basa-basi. Saya tiba-tiba bisa punya rasa kasihan sama orang itu saudara. Kenapa orang ini kayak gini ya? Saya kasihan, kenapa dia melakukan itu? Ini menjelaskan bahwa bagaimana kerja yang dari dalam saudara. Ya. Belakang rumah kami di Jakarta, ada seorang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya. Suaminya pergi dengan wanita lain. Dan kemudian karena tetangga suka datang, kami ada sekolah minggu di rumah, suka ngobrol sama Yoki, si ibu yang ditinggalin suaminya. Kemudian singkat cerita, gak berapa lama tahu-tahu suaminya balik. Dalam keadaan stroke saudara. Apa ya, kalau stroke itu piansui. Dalam keadaan piansui, ya. Dan saya melihat si ibu sedang mendorong suaminya lewat di depan rumah kami. Saya kaget saudara, karena saya nggak tahu ceritanya, karena saya nggak pernah dengar sekian lama. Tahu-tahu dia sedang mendorong suaminya. Ini menarik saudara, kok bisa? Dan pulang-pulang, mending pulang sehat. Pulang dalam kondisi lemah, dalam kondisi yang membuat si ibu ini malah jadi repot. Ternyata jawabannya adalah dia merilis buah roh yang namanya kasih saudara. Tanpa kasih, tanpa kerja daripada Roh Kudus, tidak mungkin seorang istri yang sudah dikecewakan, kemudian suaminya pulang dalam keadaan piansui itu diterima saudara. Ya, nggak mungkin saudara. Ya, ibu ini memiliki karakter yang excellent. Jadi sekali lagi bukan karena usaha kita, tapi biarlah Roh Kudus yang di dalam kita, yang berbuah itu kita tunduk kepada Dia. Kita rilis apa yang Dia mau. Karena Dia berproduksi di kita. Tapi Dia nggak mau paksa kita, saudara. Ya, ya ini, contohnya ini, saudara. Ya, kasih ini buah-buah roh ada dalam roh kita. Roh Kudus berbuah-buah. Ya, tapi tubuh dan jiwa perlu saudara dan saya merespon dengan baik. Ya, tanpa respon, ya misalnya saudara mengatakan, oh enak aja, dia sudah menyakiti saya, kok kenapa saya harus menerima, ya katakan si ibu itu. Roh Kudus gak bisa apa-apa saudara, karena dia lemah lembut. It's okay, kalau kamu gak terima oke. Dan gak jalan saudara. Jadi buah-buah roh ini tidak akan mengalir
kepada jiwa dan tubuh saudara. Tetapi ketika kita tunduk kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, oke Roh Kudus, aku ikut apa maumu. Ini mengalir saudara, ya. Semua mengalir. Ya, ke jiwa kemudian ke tubuh kita. Kita bisa melakukan hal-hal yang Roh Kudus lakukan. Oke, jadi sekali lagi saudara, pembentukan karakter yang tepat, yang benar, ya, adalah dari dalam keluar, bukan keluar ke dalam, ya, bukan dari luar ke dalam, ya. Jadi saya berharap bukan karena saudara mendengar firman, kemudian saudara tanpa Roh Kudus, saudara seperti bangsa Israel dengan Tauratnya, perintah, hukum, kemudian saudara lakukan. Jangan. Tetapi libatkan Roh Kudus. Ya. Libatkan Roh Kudus. Yang benar alirannya adalah worship. Ya, worship di sini bukan hanya worship menyanyi, tetapi worship punya arti mengakui kebesaran Tuhan. Tuhan yang menjadi raja kita. Bukan saudara yang menjadi raja, tetapi Tuhan yang menjadi raja dan kita harus tunduk kepada sang raja, ya, dan meresponnya dengan tindakan, ya ini arti worship, perkataan dan pikiran yang memuliakannya. Ya, jadi kita hanya tunduk taat saja kepada apa yang Roh Kudus lakukan buat kita, ya. Nah, dari sini, dari kita worship, dari kita yang tadi ini, kemudian akan terjadi penyediaan ya. Akan terjadi penyediaan, hal-hal yang baik itu keluar, saudara. Ya, keluar dari diri kita. Ya, jadi bukan dari sini terus ke sini enggak ya, tapi dari dalam keluar. Ya, ini aliran yang benar saudara, mekanisme yang benar. Jadi sekali lagi dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Ya. Dan saudara akan mengalami hal-hal yang berbeda saudara, benar-benar berbeda. Ketika saudara mengalirkan yang dari dalam, itu beda saudara, beda sekali ya. Beda sekali. Oke, sebagai kesimpulan, maksimalkan peran Roh Kudus dalam perubahan karakter excellent. Ya, jadi jangan sekali lagi pakai kekuatan sendiri, tetapi pakai Roh Kudus untuk membuat karakter kita menjadi karakter bukan saja cuma good saudara, tetapi excellent. Sebab karakter kita akan menjadi seperti karakter Kristus, ya. Tidak ada yang lebih lagi, saudara. Ya. Dan kalau saudara punya karakter Kristus, wow. Ya, saudara yang sudah mengalami pasti saudara aminkan. Saudara punya kualitas yang berbeda dengan orang-orang di sekitar saudara. Yoki kerja di childcare, tapi casual, saudara, casual ya, permanen, lawannya casual ya, bekerja casual, ya full time, enggak full time dia, jadi casual aja, karena dia enggak mau full time memang ya, disuruh full time enggak mau, tetapi dia seperti full time, karena selalu ada kerjaan, selalu dicari. Itu satu bukti, saya yakin saudara juga alami hal itu ya. Jadi satu bukti, akhirnya Yoki punya jam yang cukup banyak dengan gajinya casual yang cukup tinggi saudara. Pokoknya kalau nggak ada orang, ada yang nggak masuk, selalu Yoki yang dicari. Sebab Yoki tanpa sadar sudah mengalirkan buah-buah roh itu dalam pekerjaannya. Tanpa sadar loh saudara, otomatis dia nggak ngomel, ya, dia nggak mengeluh, bahkan kerjaan orang lain dia kerjain, ya. Ya ini tadi yang bersihin tuh excellent ini, karakternya excellent ya.
Dan saya acungkan jempol sebab kalau koko saya, ada satu koko saya, kalau lihat orang yang muntah, ikut muntah saudara. Pokoknya jangan lihat orang muntah. Kalau dia ada di sini oi, di situ nggak lama oi saudara. Jadi ini excellent, karakternya luar biasa ya. Walaupun mungkin tahan napas tadi, sambil tahan napas itu ya. Tapi puji Tuhan ya, ini semua karakternya excellent ya. Oke, ya silakan pemusik maju dan kita akan nyanyikan satu lagu.